Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tani Munama dari Program Studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan, dan mengamalkannya. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Nah, yang pertama yaitu perintah mencari ilmu. Belajar merupakan sebuah kewajiban bagi setiap manusia. Karena dengan belajar manusia bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui. Selanjutnya, kita sebagai umat muslim lebih memperhatikan lagi dalam belajar. Karena di dalam agama Islam sudah dijelaskan keutamaan bagi penuntut ilmu. Nah, Allah menerangkan anjuran untuk menuntut ilmu dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu Allahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahil ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini menandakan bahwa dengan ilmu manusia bisa lebih menjadi mulia, tidak dengan hartanya apalagi nasabnya. Dalam sebuah hadis pun disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari kedua dalil di atas menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa dengan belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberi kenikmatan. Jika tidak digunakan dengan baik, maka kita akan menjadi salah satu orang yang merugi. Seperti tercantum dalam Surat Al-Mulk ayat 10. Yang kedua yaitu orang yang berilmu takut kepada Allah. Dalam surat Fatir ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang dengan ilmu seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami ilmu pengetahuan tentang kuasa Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu
akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu orang berilmu akan diberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berkah Allah yang dapat mengambil pelajaran. Nah, selanjutnya yaitu orang berilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan pengetahuan dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah katoriko yaltamisu ilma, sahalallahu lahu bihi toriko ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kelima yaitu orang berilmu memiliki pahala yang kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Yang selanjutnya yaitu kedudukan ulama dalam Islam. Nah, tidak samar bagi setiap muslim akan kedudukan ulama dan tokoh agama, serta tingginya kedudukan, martabat, dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan. Mereka sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya serta contoh perbuatannya, pemikiran mereka. Nah, para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan. Juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-akhyar, yaitu orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmu, para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yastawil lazi ya'maluna wal lazina la ya'lamun." Katakanlah, apakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran surat Az-Zumar ayat 9. Dan firman-Nya, "Yarfa'illahil lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat." Nah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di antara keutamaannya adalah para malaikat akan membentangkan sayapnya karena tunduk akan ucapan mereka. Dan seluruh makhluk hingga ikan yang berada di air pun ikut memohonkan ampunan baginya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan pewaris sama kedudukannya dengan yang mewariskannya. Maka bagi pewaris mendapatkan kedudukan yang sama dengan yang mewariskannya itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan semoga ada manfaatnya. Billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.